mendesak DPR dan MPR untuk lebih serius dan saksama dalam mendengarkan aspirasi rakyat dengan segera memproses pemakzulan Jokowi sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Pelanggaran konstitusi Presiden Jokowi tidak boleh dibiarkan dan ditoleransi. Kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia, untuk peduli dan berperlawanan hukum maupun politik atas berbagai kecurangan yang terjadi. Demikian pernyataan sikap For Asli ini disampaikan sebagai wujud dari tanggung jawab bersama untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Bandung 11 Desember 2023. Di sini ada tanda, apakah saya bacakan semua? Enggak usah ya. Di sini ada tanda tangan semua, daftarnya ada dari 18 perguruan tinggi. Saya bacakan aja perguruan tingginya ya. Pertama ITB, kemudian Unpad, ada Akademi Sekretaris, Institut Teknologi Tekstil, ada IKIP atau UPI, kemudian Unisba, ada UIN, ada dari Unpas, ada sekretaris sudah tadi, ada ATPU, kemudian ada ITENAS, ada STBA, Uninus, Unpar, ada Muhammadiyah, UMB, ada bentar, kita bacain STHB, Universitas Nurtanio. Saya kira udah. Nomor berapa tadi? Stikes nomor berapa? 112. Dan terakhir stikes ya. Saya kira demikian pembacaan dari pernyataan sikap ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Mehmet Hakim. Kalian sebelum sesi pertanyaan, ada baiknya For API itu menjelaskan kronologis bahwa For Asli ini menjelaskan kronologis, karena kita tidak tiba-tiba kemudian kita mengkritisi. Ini ada kesadaran panjang ya. Jadi penjelasan ini saya kira kita serahkan kepada Pak Dindin dan Pak Rizal Fadilah. Terima kasih. Siapa dulu? Ya, baik. Pak Rizal Fadilah duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu ya, alumni perguruan tinggi Bandung berijazah asli For Asli yang saya hormati, hadirin rahimakumullah, bahwa masalah ini menjadi penting dan perhatian dari alumni perguruan tinggi Bandung ya, karena menyangkut hal yang paling mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3 hal utama yang menjadi perhatian, kajian sekaligus
sampai kepada pendeklarasian serta pernyataan sikap pada hari ini. Yang pertama adalah soal identitas asli. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 yang asli menyebut presiden adalah atau ialah orang Indonesia asli. Jadi satu, dia harus orang, bukan boneka, apalagi boneka kayu, harus orang. Yang kedua, asli, gitu. Jadi yang bukan palsu. Jadi presiden itu nggak boleh ada presiden palsu. Presiden palsu namanya presiden abal-abal yang tidak kompeten, ya, yang tidak punya kapasitas sebagai presiden, itu namanya presiden palsu. Yang tentu diawali dengan identitas palsu, baik asal usul yang tidak transparan atau jelas, maupun ijazahnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang kepemilikan dan keaslian. Saya kira spirit kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu juga termasuk mengembalikan pasal 6 yang asli ini. Presiden ialah orang Indonesia asli. Maka sekarang kita berangkat dari spirit asli, ijazah asli. Mari kita tunjukkan bahwa kita alumni perguruan tinggi Bandung berijazah asli. Gitu. Jadi ini dasar pikirannya. Kenapa harus kita sama-sama menunjukkan ini loh ijazah asli saya, kami, mana ijazah aslimu? Nah, ini kan pertanyaan, gitu ya. Tantangan, ayo, gitu kan. Proses hukum yang berjalan sekarang itu kan tentang gugatan tentang status ijazahnya Pak Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang masih berjalan sampai saat ini, didukung penuh gitu oleh alumni perguruan tinggi Bandung berijazah asli. Itu spiritnya. Kita dukung, jangan dibiarkan sendiri. Sudah ada loh sarana hukum, mangga silakan buktikan. Sampai kemarin proses mediasi tidak dikeluarkan itu aslinya. Wajar masyarakat rakyat bangsa Indonesia meragukan. Dan kita membuktikan yang begini yang asli itu. Gitu. Kalau nggak tahu yang asli yang gimana sih? Yang begini yang asli itu. Gitu ya. Gitu tunjukkan nih. Begitu saja kok susah. Jadi itu ya poin pertama. Poin kedua adalah spirit kita. Wah, ini negara sudah tidak beres, dipimpin oleh yang palsu, dipimpin oleh yang tidak kompeten, rusak, hancur bangsa negara ini. Maka nggak ada jalan lain. Itu maksudkan. Pemaksilan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu. Bagaimana caranya? Kalau dia melanggar konstitusi yang disebut pengkhianatan negara, dan sudah terlalu banyak pelanggaran konstitusinya Presiden Jokowi ini, yaitu melanggar konstitusi banyak itu. Itu termasuk kualifikasi pengkhianatan negara. Termasuk pengkhianatan negara juga adalah seperti dalam tanda kutip subordinat negara Cina. Indonesia
soal Rempang, soal IKN menjadi bagian dari program BOR yang ditawarkan, silahkan. Itu samanya penjajahan yang disawarkan, dan itu sekaligus pengkhianatan negara, dan itu syarat pemakzulan pengkhianatan negara. Lalu korupsi, 6 menteri kita analisis nih bersama nih, 6 menteri terbukti korupsi, potensial 5 lagi, bahkan 6. Banyak sekali menteri yang korupsi. Apakah koordinatornya tidak korupsi? Usut. Nah ini gitu. Karena ada dugaan kalau belasan menteri korupsi, berarti kabinetnya bobrok. Koordinator kabinet bobrok juga. Usut. Itu, dan itu menjadi alasan pemakzulan korupsi. Tindak pidana lain, nepotisme. Nah ini Pak, jadi kenapa kita sekarang juga concern terhadap nepotisme? MK membuka, MK dulu ya, MK yang kemudian diputuskan MK membuka bahwa borok nepotisme itu sudah nyata, terlihat dan membahayakan. Terbukti kan dari Gibran, Kaisang, Iriana, apa lagi, Bobi Nasution, Anwar Nasution, Anwar Usman, punten yang bernama Pak Anwar Nasution, itu maksudnya paman Usman, bukan Uncle Sam. Uncle Usman, paman Usman. Jadi ini nepotisme, makanya nepotisme itu selalu saya ingatkan Bapak, dan ini jadi kajian kita ya, dan sudah ada kesepakatan akhirnya kenapa kita harus juga gitu kan ikut melaporkan atas tindak pidana nepotisme, karena memang nepotisme itu tindak pidana. Pasal 22 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999, pasal 22. Di situ disebut pejabat negara itu kan, atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan nepotisme itu, maka dia diancam pidana penjara. Pidana penjara diancam, di situ eksplisit. Minimal 2 tahun, maksimal 12 tahun. Dan bukan atau. Denda 200 juta minimal, 1 miliar maksimal. Enteng duitnya mah. Tapi penjara ya lumayan lah. 12 tahun. Itu tindak pidana berat. Dan itu menjadi alasan pemakzulan. Alasan pemakzulan lain yaitu perbuatan tercela. Dan Pak Jokowi ini melakukan banyak perbuatan tercela. Antara lain bohong. Numpuk bohongnya. Jadi dia menganggap benar. Ini kata Google, ahli propaganda Nazi, ceritakan kebohongan berulang-ulang. Nanti engkau sendiri yang menceritakannya, yakin itu benar. Mungkin Pak Jokowi penganut paham Google. Bohong. Akhirnya merasa benar. Itu penyakit loh. Namanya penyakit mitomania. Ada gejala patologis penyakit yang namanya mitomania, yaitu orang berbohong, tapi dia tidak pernah merasa berbohong. Jangan-jangan juga gitu ya, namanya juga jangan-jangan.
Pak Jokowi kena penyakit mitomania, makanya periksa. Tapi nepotisme sudah terindikasi kuat. Oleh karena itu, maka poin bacaan kita semua tadi sudah dinyatakan dalam pernyataan sikap bahwa Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Berjaya Asli siap untuk mendatangi Bareskrim bersama-sama lalu mengadukan atau melaporkan tindak pidana nepotisme yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya. Bagi yang sudah siap ke sana, kita support, kita dukung, kita membersamai. Saya kira itu menjadi alasan kenapa forum ini dibentuk. Namanya forum bapak-bapak ibu-ibu, tapi hakikinya ini gerakan. Gerakan Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Berijazah Asli atau FOR Asli dalam rangka memperbaiki bangsa dan negara atas tanggung jawab kita kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ininya mati. Udah nyala. Cek ulang. Cek ulang. Apa Rizal tadi halus? Aduh, sabotase nih. Cek. Lagi. Udah, ini kayaknya baterainya habis. Hah? Baterai habis. Sebentar, baterai habis. Nggak nyolok tuh. Sebentar. Kelat. Iya, sangat bersemangat. Jadi tadi Kang Rizal Fadila menjelaskan ini, maksudkan dan penjarakan itu alasan yang kuat. Dan kita akan diyakini lagi bahwa perjuangan ini bukan karena kita ngelindur, bukan, ya. Tapi ini betul-betul kita teliti, baik secara moral, sosial, dan hukum saya kira. Ya. Dan penjelasan lebih jauh saya kira bisa disampaikan oleh senior advokat di Jabar ini, yaitu Kang Dindin S. Maulani. Silakan Kang. Tepuk tangan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini bisa berkumpul ya dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun badan saya agak riget begitu ya. Karena kemarin ada pertemuan Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya pertemuan ini tidak terduga ya. Saya juga diundang, tadinya harus bicara tapi saya menahan diri untuk tidak bicara. Karena itu adalah komunitas dari sebuah partai. Partai di mana Jokowi berada di situ.
Intinya sama hampir mirip dengan ini. Ya saya sih senang aja datang bicara itu. Cuma hujan besar jadi agak. Sebelumnya tentu saya aturkan terima kasih kepada yang punya gedung, yang ngurus gedung ini. Walaupun tidak hadir karena masih di Jakarta kalau tidak salah, Kang Letnan Jenderal Purnawirawan Yayat Sudrajat, ya. Kita ucapkan terima kasih pada beliau atas penyediaan tempat ini, ya. Dan tentu saja saya kebetulan dengan Pak Riza juga sebagai Dewan Badan Penasehat ya di DHD 45 ini, karena DHD 45 ini memang sebuah komunitas yang memang hampir kebanyakan sudah pada sepuh. Kalau saya pantas di sini jadi penasehat, gitu. Dan sepuh, kepalanya putih. Kalau Pak Riza sebetulnya kurang pas jadi Dewan Penasehat. Dia siap-siap menggantikan Kang Yayat nanti 2 tahun lagi. Kang Edi, Bang Edi channel, jauh-jauh dari Jakarta nih hadir. Kang Salin ya juga dan kawan-kawan dari Jakarta juga hadir. Teman-teman media tadi ada Metro ya, ada beberapa teman media yang hadir di sini. Kang Saiful, Jani CS ya nanti juga hadir. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dibacakan oleh Pak Mehmet, ya, yaitu sikap kita lintas perguruan tinggi Por Asli ini membuat sebuah statement. Pak Riza sudah panjang lebar, saya sedikit saja memberikan bukan informasi. Ini betul-betul tergerak karena saya sebagai advokat tahu persis proses hukum yang sedang berjalan di Jakarta. Ini sudah berjalan kalau tidak salah 2 bulan. Sebagai advokat 2 bulan sudah tahu nyampe di mana harusnya yang normal. Bayangin aja Pak Riza yang selalu hadir ya di sana, itu sampai sekarang masih berkutat di soal surat kuasa. Bayangin. Semestinya 2 bulan sudah bisa ada sebuah proses pembuktian. Semestinya, ya, apalagi proses-proses kasus politik begini biasanya cepat. Saya ini juga terbiasa menangani kasus-kasus politik ya di zaman Soeharto, itu biasanya bahkan lebih cepat, Pak. Ya, bisa seminggu 2 kali gitu, paling tidak seminggu sekali. Kalau ini seminggu sekali, mestinya sekarang sudah terbuka, ada tidak gitu ijazah Pak Jokowi itu. Kalaupun ada, asli tidak, kan itu yang ditunggu masyarakat. Ini masih buat di soal surat kuasa. Makanya kita tergerak untuk mengingatkan ya bahwa jangan main-mainilah pengadilan, jangan undur-undur untuk kepentingan politik. Ya, pengadilan ya pengadilan, penegakan hukum ya penegakan hukum. Tapi inilah faktanya. Kenapa kita selalu melakukan sebuah respon-respon untuk mengingatkan penguasa rejim ini bahwa jangan memperalat hukum untuk kepentingan politik mereka. Karena itu akan berisiko, tetap itu akan berisiko. Bapak-bapak Ibu sekalian, saya berharap di sini khususnya ada Kang Budi Rianto. Ini pemain lama beliau nih. Pemain lama, aktif lagi gabung, tapi beliau nggak pernah diam, cuma agak jarak jauh dengan saya, dan sekarang kumpul. Saya berharap dari forum atau Por Asli ini, lintas perguruan tinggi ini, yang tercatat di situ ada 100 berapa Kang? 152. Ini dilanjutkan Kang Budi. Diteruskan ininya apa pendukungnya, penandatangannya. Kita ambil sebanyak mungkin. Karena kalau bicara realitas bahwa alumni Bandung Raya, paling tidak Bandung Raya bukan hanya Bandung, itu bisa ribuan gitu. Kita bisa ratusan kita raih ini. Untuk apa? Bukan hanya untuk ini, Pak. Ini kita butuh secepatnya declare hari ini. Tadi sudah dibacakan Kang Mehmet,
Karena ada dua yang penting. Satu, mandeknya proses di Jakarta tentang peradilan ijazah palsu itu. Kedua, sulitnya ditembus wakil-wakil kita, wakil-wakil rakyat di Senayan ini untuk menerima petisi 100 terkait dengan permohonan pemakzulan. Jadi sampai hari ini belum ada kejelasan, beliau mereka lah untuk mau menerima petisi 100. Makanya forum ini pun juga mendorong sebuah kegiatan ini, mendorong untuk agar petisi 100 ini lebih banyak kawan, lebih banyak aspirasi yang sama. Kita dari petisi 100 tidak ingin berjuang sendirilah kasarnya dalam tanda kutip. Tidak ingin tampil sendirian dengan 100 orang. Kalau kenapa 100 orang, kenapa tidak dibuka, itu banyak sekali yang ingin masuk, beberapa ke Pak Sapri, ke saya, sama banyak. Itu ya karena itu ada sejarahnya. Itu ada komitmennya ya, mirip-mirip petisi 50. Untuk melawan Soeharto cukup dengan petisi 50. Yang sekarang ini kan lebih dari itu. Semua ada keberengsekan di rejim ini gitu loh. Kita tingkatkan menjadi 100. Tapi tidak berarti yang 100 ini dibiarkan ya. Itu bukan tidak mungkin. Segala juga ya, semua juga mungkin kalau Allah mengendaki. Tapi realitas politik petisi 100 harus banyak pendukungnya. Harus didukung terus. Bapak Ibu sekalian, sekarang tahapan petisi 100 ini masuk ke wilayah upaya konsolidasi, tapi belum secara nasional, lintas gerakan. Ya, nanti sebentar lagi di Surabaya itu sebuah konsolidasi terakhir, insya Allah ya, karena jangan terus menerus konsolidasi di internal petisi 100, itu harus nanti menyebar. Makanya forum ini harus menjadi bagian yang nanti konsolidasi masuk dengan bersama-sama petisi 100. Kenapa saya harus menegaskan ini, Kang Budi? Dan kita harapkan nanti Kang Budi ini lebih banyak yang mendorong, membantu untuk masuk di organisasi ini. Mengapa saya katakan ini harus menjadi sebuah organisasi gerakan yang agak panjang kehidup-hidupnya. Ya bukan sekedar selesai persoalan misalnya persoalan ijazah palsu ya sudah selesai. Enggak begitu Bapak Ibu sekalian. Karena siapapun nanti apabila terjadi Pilpres, siapapun yang terpilih, negara ini tetap akan bermasalah. Negara ini tetap butuh pengawalan kita. Sebut saja yang menang ini yang satu frekuensi dengan Bang Edi. Sebut saja begitu. Saya nggak bisa menyebut yang satu frekuensi. Sebut saja satu frekuensi dengan Bang Edi. Itu tidak mudah tetap. Bayangin Bapak Ibu sekalian, sampai detik ini kita belum melihat ada upaya dari beberapa paslon, cuma satu paslon ini, untuk meraih isi Senayan itu bisa mendukung mereka. Kebayang nanti presidennya pun kalau yang satu frekuensi, gangguannya akan luar biasa. Dari Senayan, dari sini, sana. Loh siapa lagi yang harus mengamankan ini semua? Jadi kita semua ya, siapapun presidennya yang satu frekuensi harus kita jaga. Siapapun presiden yang tidak satu frekuensi kita kejar. Ya, sampai dia betul-betul lurus, sampai betul-betul. Saya tidak yakin, tapi Pak Mursyidin, saya tidak yakin upaya mereka yang zigzag ini ke depan akan bisa berubah begitu saja. Kenapa? Karena bohirnya sudah keluar banyak. Bohirnya sudah keluar banyak duit. Loh, kalau nggak zigzag nggak akan lagi balik ke duit.
Itu yang repotnya ya. Jadi saya berharap ke depan forum ini bisa berlanjut dan dipimpin atau dinahodai oleh teman-teman di sini banyak sekali. Guru besar ada sampai dari S1 sampai guru besar ngumpul di sini. Yang saya harapkan jangan ini lagi gitu loh, Pak. Ya ini lagi nih, ini balik ke sini. Itu ya, pemain lama balik lagi ke sini, lu lagi, ya kan? Tolong Bapak Ibu sekalian nanti, saya yakin kalau hari ini tidak hadir semua atau kurang yang ini ya bukan karena takut ada istilah dipenjarakan, saya kira bukan itu ya, mudah-mudahan. Tapi karena ini weekday jadi mungkin ada banyak pekerjaan atau segala macam. Itu saja saya berharap forum organisasi ini berlanjut terus ya, dan ada kepemimpinan yang lebih bukan pemain lama kata Bang Edi ya. Kita siap terus kawal bantu. Di sini ada para sesepuh, ada yang muda-muda yang sudah S3, yang ada guru besar segala, ada yang aktif. Kita manfaatkan sebuah forum ini untuk bisa menjadi besar. Itu saja yang penting bagi saya. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Didin. Sangat menginspirasi kita untuk melanjutkan gerakan ini ya. Teman-teman, kalau kita lihat di ruangan ini, saya kira rata-rata usianya di atas 40-50 tahun. Ya. Tapi itu artinya bahwa semangat kita itu masih kuat untuk membela bangsa dan negara ini. Mungkin karena kita generasi baby boomers, jadi bayangannya itu melawan, perang, ya. Nah, sementara posisi hari ini kan disebut dengan generasi Z, ya, Z atau milenial, ke bawah lagi Z, lebih cenderung pada teknologi. Tapi bukan berarti bahwa mereka tidak ingin membela. Persoalannya mungkin kita yang senior ini juga harus lebih banyak berkomunikasi sama mereka sehingga mereka akan paham gitu. Dan ini memang perjuangan panjang, tapi kita juga ingin ada hal yang mendesak ya, agar kedepannya yang panjang itu tidak terjadi lagi. Pertama, saya kira ini soal yang sangat mendasar. Kalau kita bicara fungsi negara, pertama itu mencerdaskan. Kalau mencerdaskan itu artinya pendidikan. Tapi kalau pendidikan sudah dicemarkan, ini sudah dasarnya pun sudah rusak. Oleh karena itu forum ini memang menuntut ya, agar yang dasar itu diperbaiki dulu. Tadi ngobrol sama Pak Budi, ada istilah restorasi. Karena begitu rusaknya sistem dan struktur negara ini memang harus direstorasi. Artinya dibongkar, kemudian dibangun kembali. Dan generasi ke depan lah yang kita harapkan untuk bisa membangun ini. Ini Pak para senior ini akan hanya memberikan jalan, stimulasi ya para generasi ke depan untuk menjaga bangsa dan negaranya. Jadi jangan takut mengkritisi, karena biasanya di dalam sebuah kekuasaan itu senjata yang paling mereka selalu pakai adalah yang kita sebut dengan otoritarian. Jadi dia akan berubah menjadi rezim yang menakutkan, dan satu yang ditakutkan yaitu penjara gitu. Nah, kita ini orang-orang yang nggak pernah takut dari dulu, Pak, ya kita nggak pernah takut ya. Jadi karena penjara itu tidak madesu ya, tidak menjadi suram masa depan
Itu semua yang pernah di penjara pasti punya nilai di dalam kehidupan ini. Saya kira begitu. Salah satunya itu seperti kita. Itu ya. Nah, teman-teman, saya kira mungkin perlu juga sesi untuk tanya jawab. Saya kira kita persilakan, ada juga dari forum ini sendiri, yang kedua dari pihak media sendiri. Silakan. Pertama jelaskan nama dan dari mana. Terima kasih. Langsung aja ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suparno. Sebenarnya terima kasih. Nama saya Suparno, udah termasuk generasi out of date yang barangkali udah saya dengan Kang ini Mehmet semua barangkali Kang Sofyan. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kelihatannya apa yang tadi dibacakan deklarasi di depan dengan yang disampaikan oleh Kang Mehmet ada sedikit perbedaan yang barangkali lebih sreg saya kepada apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Mehmet. Kenapa? Karena memiliki dasar-dasar yang lebih akurat lah bahasa ininya. Namun saya juga ingin mengusulkan di dalam proses melihat gejala itu, maaf kalau saya mungkin karena dari eksakta itu ada dua konsep itu. Pertama konsep deduktif, yang kedua konsep induktif. Konsep deduktif itu berdasarkan hukum-hukum gitu, dalil-dalil yang sudah ada. Lalu ini kenyataannya. Jadi yang kedua dari konsep fakta-fakta, data-data, ini mempunyai dari hipotesa yang ada, ini faktanya. Nah, kalau yang Kang Mehmet tadi itu seolah-olah kemudian ada akibat gini. Barangkali saya ingin usulkan, mungkin pendapat saya nggak persis, nggak tepat, tetapi ingin mengusulkan ini ada keadaan-keadaan seperti ini. Jadi proses induktif antara lain yang tadi alasannya disampaikan oleh Kang Rizal. Cuman ada satu yang kurang Kang Rizal. Itu pelanggaran HAM berat belum disampaikan. Padahal itu menjadi salah satu, bukan hanya nasional, internasional pun akan melihat kenyataan seperti itu. Nah, dari nilai-nilai itu kemudian, oh ini sebabnya Jokowi itu pertama ijazahnya palsu, maka dia tukang bohong, maka dia melanggar pagar-pagar yang dilompati diruntuhkan. Itu menurut saya statement kita harus seperti itu. Dan tentu karena yang milih Jokowi itu adalah yang ada di Senayan, maka kita gugat juga tanggung jawab yang ada di Senayan. Barangkali itu pandangan dari saya. Mudah-mudahan ini tepat dan menumbuhkan semangat yang lebih. Barangkali itu saja. Billahi taufik wal haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suparno. Jadi ini semacam tambahan informasi untuk perbaikan kita ya. Saya mau ralat dari panitia bahwa untuk media akan diadakan semacam konferensi pers gitu. Jadi mungkin sesi ini saya kira buat dari kita untuk kita. Silakan Ibu Bapak sekalian dari For Asli untuk mengungkapkan pandangan-pandangan barunya atau untuk melengkapi sikap kita. Silakan kalau masih ada. Oh ya, ini Pak Hilmansyah, ini wah ini senior juga nih, ini sahabat lama saya nih. Terima kasih semuanya senior saya nih, kelihatan saya junior di sini. Enggak, untuk organisasi ini saya junior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya ini melihat tahun 98 itu orang rame-rame semua. Yang duduk di depan itu dedengkot. Tapi kemudian begitu tumbang, yang dedengkot inilah yang menguasai. Teman-teman ini semua ketinggalan. Kita pernah dikumpulkan di tempat Bang Rizal Ramli di Jakarta. Ada yang mau ikut nggak di tempat? Nggak ada yang mau ikut. Ini semua nggak ada yang mau ikut. Yang ikut itu orang-orang yang nggak dikenal. Sehingga jadilah seperti ini. Pertemuan di Unpad juga saya bilang, ini yang merubah Undang-Undang Dasar 45 siapa? Ya kita semua, termasuk Om Paskah ini. Dan sekarang mau dikembalikan 20 tahun lebih mau dikembalikan. Terus sekarang kita punya satu persoalan. Bulan Februari ini mau tidak mau agenda tata negara akan jalan. Saya tanya Pak Om Paskah, saya golput, saya ini, nggak ada yang fokus semuanya. Fokusnya mau memakzulkan, oke, memakzulkan. Tapi kan proses itu tidak mudah. Kita nggak punya kekuasaan apa-apa. Di DPR kita nggak punya orang, di MPR kita nggak punya orang. Isinya semua genderuwo semua. Terus kita mau apa gitu? Jadi apakah kita mau hadapi 14 Februari ini dengan tadi Kang Dinin bilang siapa yang punya fokus ini ya kita pilih atau tidak kita pilih seperti yang Om Paskah bilang. Akhirnya apa? Kita jadi penonton juga nantinya. Saya bilang Bang Rizal Fadilah di tempatnya Bang RR. Rasanya dari 2 tahun yang lalu Bang RR bilang ini kondisi objektif, ini subjektif, sudah waktunya. Saya bilang kayaknya dari 2 tahun yang lalu sudah waktunya. Dan sekarang nih apakah sudah waktunya juga? Itu pertanyaan kita. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Ya, ini catatan yang sering kali mengganggu kita. Terus atau kita diam? Tapi terus kita harus punya proses yang panjang. Tapi ini kita sebut pejuang itu karena percaya pada proses. Itu dulu zaman kita masih dididik sama senior, ada istilah seleksi alam. Kalau ada 1000 orang dikumpulkan kemudian kita didik, paling yang jadi 10. Kira-kira begitu. Tapi itulah proses. Nah, hari ini juga begitu, Kang Hilman, kita melakukan proses. Paling tidak semangat masa lalu sampai hari ini tidak pernah pudar untuk sebuah kebenaran. Dan kita pahami bahwa rezim kali ini adalah rezim yang paling bobrok, rezim yang perlu diisi, kira-kira begitu. Dan inilah upaya terakhir. Ada istilah selemah-lemahnya iman. Ya, pada saat kita masih punya pikiran dan hati, itulah yang jadi senjata kita. Kita nggak punya senjata yang lain. Ya, tadi disebutkan bahwa kita tidak punya orang di legislatif, tidak punya orang di eksekutif. Emangnya kalau ada orang kita di sana, emang dia bisa berbuat apa? Ini problem utama kita adalah partai yang buruk, gitu. Ya, akarnya di situ. Saya pernah meneliti tentang bagaimana perilaku anggota DPR. Jadi sehari-harinya anggota DPR itu paling yang aktif paling 100 orang. Dari 100 orang itu yang pintar paling 20%. Jadi kalau jadi narasumber ya dia lagi. Ya, gitu. Nah, kalau ada rapat-rapat fraksi yang pimpin itu kalau nggak sekjen yang bukan anggota DPR atau ketuanya sekalian. Jadi bagaimana DPR itu yang kita anggap sebagai wakil rakyat? Tidak ada, dia wakil partai. Nah, inilah kekuatan publik ya yang masih tersisa nih. Kita berharap yang tersisa ini akan membesar, gitu. Kalau baca dari kaosnya Kang ini people power nih. Kita berharap people power. Jadi judul-judul yang kita keluarkan saya kira sangat
kontekstual, ya, bahwa kita ingin kalaupun pemilu ada tanpa Jokowi, karena percayalah di dunia ini yang namanya pemilu itu kontestasi kecurangan di mana-mana, oleh karena itu harus diawasi, gitu. Nah, kalau kita lemah mengawasi, kalau partainya tidak bisa mengawasi, sementara akses terbesar adalah partai, maka saya kira kita sudah tahu siapa pemenangnya sekarang, gitu. Omong kosong itu. Kehadiran rakyat rame-rame ke TPS itu akan memberikan arti bagi caleg capresnya. Omong kosong, gitu. Yang ada adalah bagaimana dia mengatur suara-suara kita untuk dipindahkan ke rezim yang diinginkan oleh rezim. Saya kira itu, dan saya paham itu, ya. Makanya saya berkoar-koar bahwa kalau masih ada Jokowi, saya bilang saya golput saja. Iya, karena percuma saya tidak bisa awasi. Di TPS itu kita bisa awasi, semua rakyat menonton. Tapi selanjutnya, apakah rakyat bisa mengawasi? Enggak. Itu sudah sistemnya komputerisasi, nggak bisa sampai di ujung sana. Itu satu. Yang kedua, apakah ya partai-partai yang punya kewajiban mengawasi pemilu lewat kartu yang namanya C1, ya, itu bisa dikumpulkan sebagai bahan kalau nanti panitia mengkorupsi suara itu. Nggak ada. 2019 saya tanya sama tim kuasa hukumnya Prabowo, nggak punya dia data, makanya dia kalah. Saya kira ke depan juga sama, mau Amin kah, mau yang lain kah, ya. Kalau dia tidak punya tim yang kuat untuk menjaga suara, saya kira dia akan termanipulasi. Kita jangan terlalu hiporia soal bagaimana mencari suara, karena mencari suara itu hanya satu faktor. Yang paling mendasar itu faktor menjaga suaranya. Saya kira itu. Nah, ini yang berat, menjaga suaranya. Saya kira begitu. Mungkin ada lagi pertanyaan lain. Silakan. Oh, mau jawab nih Pak Safril. Ya, terima kasih. Saya jawab untuk Pak Dadang ITB, ya. Jadi memang dalam hal pernyataan sikap kita itu karena sikapnya adalah untuk pendukung juga. Yakni rincian-rincian yang dikatakan Pak Dadang itu lengkap semua di petisi 100 tentang kelemahan, tentang pelanggaran konstitusi dan sebagainya. Jadi yang diusulkan oleh Pak Dadang itu ada di petisi 100, ya, ada bukunya, nanti tinggal diambil, terinci itu. Jadi lalu kita sebagai alumni perguruan tinggi Bandung, ya, yang berijazah asli, mendukung itu. Dan tindak lanjut kita setelah ini adalah, ya, Bapak dan Ibu-ibu tadi sudah mengisi absensi dan dimintakan menulis dengan gelar lengkap, lalu dimintakan juga menulis nomor induk kependudukan atau KTP. Tujuannya adalah untuk kita nanti melampirkan, ya, untuk pengaduan terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal, bahwa ada pelanggaran yang bentuknya adalah tindak pidana nepotisme. Dan itu kan kita baru tahu sekarang bahwa nepotisme itu ternyata ada tindak pidana, ya, dan hukumannya juga berat, ya. Jadi mudah-mudahan setelah kita laporkan nanti, ya mungkin minggu depan setelah kita proses secara administrasi selesai, itu kita sampaikan ke pihak kepolisian. Dan kalau itu hukumannya berat, ya mau tidak mau sebelum dimakzulkan Jokowi dipenjarakan, gitu. Kan kalau hukuman tuntutan berat kan harus begitu. Kecuali kalau seperti kayak Firly, udah hukuman berat masih juga belum ditahan. Tapi kita berharap rakyat akan mendesak bahwa kalau ini diproses, ya penjarakan dulu, gitu. Ya, saya kira itu. Jadi mohon Bapak Ibu yang belum punya buku petisi 100 silakan itu. Nah, petisi 100 itu orang-orang ini juga hampir sama semua. Ya, ada Pak Mehmet, Pak Dr. Mehmet Hakim, ada Pak Dindin, ada Pak Rizal Padilla, ada saya, Pak Paska. Ya, itu adalah inisiator, ya, ya termasuk dari Jakarta Pak Mursalin nih, Ketua KISDI, gitu. Kita menginisiasi petisi 100 itu dan sudah kita sampaikan di MPR.
2 bulan yang lalu. Tapi ternyata ya mereka seperti yang disampaikan oleh Pak Paskah tadi, ya begitu juga disampaikan oleh Pak Elmansa, bahwa mereka itu nggak ada apa-apanya, cuma 20% yang pintar, dari yang 20% juga ternyata yang bisa ngomong, ya, yang itu juga gitu. Jadi apalagi sistemnya, partai politik itu cuman ada 9 orang yang berkuasa, cuma ketua umum partai, ya. Jadi kalau ketua umumnya bilang tidak, ya udah. Kalau mereka bilang setuju, ya akhirnya itu undang-undang KPK dilemahkan, cuman gara-gara 9 orang. Undang-undang yang namanya Omnibus Law, ya Cipta Kerja atau undang-undang Cilaka juga lahir dari 9 orang itu. Ya walaupun ada 1-2 yang tidak setuju, tapi kalah. Gitu. Tapi itulah kenyataan bahwa partai politik kita memang tidak demokratis, walaupun ada yang pakai nama partai demokrasi gitu, tapi tidak demokratis. Itu juga harus diperbaiki. Jadi nanti kita sistemnya juga akan ada perbaikan. Ya. Ya. Ya, baik Pak Dadang. Saya kira itu tambahannya. Ya, terima kasih. Pak Suparno. Dadang Suparno dari UTB. Terima kasih Pak Sapril. Oh masih mau tambahan juga dari Pak Hermansyah. Pak Sapril baru Pak Suparno. Ya, jadi begini Pak Hermansyah. Saya lihat Pak Harto, Jenderal Soeharto ya, Presiden itu dilantik bulan Maret. Ya, bulan April, Mei jatuh. Itu di saat kuat-kuatnya. Itu di saat kuat-kuatnya semua mendukung, itu di bulan Maret, 11 Maret pelantikan. Tapi bulan Mei 98 yang sama jatuh. Jadi sebenarnya kalau ukuran jatuh itu relatif. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa perubahan yang kita maksud ini bisa linier, bisa unlinier. Itu. Yang linier itu melalui pemilu. Gitu. Itu sering orang menyebut juga plan B. Kalau sudah nggak bisa lagi apa boleh buat all out kita, gitu kan. Tapi kalau bisa ya kita dahului dengan yang unlinier. Ya, linear inilah yang kita sebut dengan pemakzulan. Itu dengan segala indikasi fenomena yang makin berkembang. Saya kira pemakzulan, makzul ini sekarang sudah menjadi isu politik, sudah menjadi magnet politik, sudah menjadi alat konsolidasi politik. Gitu. Ini satu fenomena baru yang mulai berkembang, gitu kan, yang mudah-mudahan lah, gitu kan, terus menggelinding, menggumpal dan membesar. Gitu. Kita boleh tidak percaya kepada anggota DPR yang sekarang, MPR yang sekarang, tapi kekuatannya tetap saja pada kekuatan masyarakat rakyat. Itu bahasa people power. Datanglah rame-rame seperti 98 ke DPR, ke MPR. Yang kerja bukan DPR MPR loh. Gitu, ujungnya Pak Harto sendiri, gitu kan, melihat begini gede, begitu kalau dilawan membahayakan dan berisiko tinggi, menyatakan mundur. Tapi dipaksa, nggak mungkin mundur sendiri. Gitu. Jadi yang disebut dengan kekuatan kita bersama ini, apalagi Jokowi nggak punya rasa, nggak punya malu. Ya itu kan sudah kehilangan urat malu, gitu ya, sudah memang bukan orang. Gitu ya, maksudnya orang tuh harus punya perasaan dong, gitu kan. Jadi maksudnya gerakan ini, gerakan forum ini, itu kan bagian daripada gerakan masyarakat, gerakan rakyat bersama buruh, bersama mahasiswa, bersama juga dengan emak-emak, gitu kan, ya bersama dengan para purnawirawan, para aktivis, ulama, santri, itu sebetulnya sudah sama kesadarannya.
bahasa tadi mah Pak Dindin, ada frekuensi yang sama gitu ya, dalam konteks perubahan unlinear. Ya, jadi ini upaya saja, tapi itu akan sangat berpengaruh. Kalau upaya unlinear kita kuat, nanti kalaupun sampai linear, insya Allah itu pengawasan kuat gitu ya, jadi pasti positif. Oleh karena itu all out lah ya, hayu bareng-bareng terus menerus selama masih ada hari ya, selama masih ada hari kita masih berbuat. Kalau kata Nabi mah, meskipun besok itu kiamat, kamu masih bisa menanam kurma, tanam gitu ya, meskipun besok kiamat gitu kan, tanam gitu kan. Artinya kita berbuat sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Ya, tambahannya segitu Pak Helmansyah. Baik, ini sebelum ada dari teman-teman yang lain, ada dua dari kami yang di depan untuk menanggapi, Pak Mehmet dan Pak Ibu dulu. Mau nanti sebentar ya, ini Pak Mehmet dulu. Oh mau, jadi Bapak nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya begini, sebenarnya persoalan itu dari A sampai Z sudah dikemukakan oleh kawan-kawan saya semuanya. Kesimpulan saya ya keterlaluan. Keterlaluan kalau kita tidak jatuhkan, ya kan? Saya lebih suka pakai kata turunkan ya, kalau maksulkan kan bagi rakyat itu awang-awang sedikit. Jadi kalau saya pertama sekali mengetahui ijazah Jokowi itu palsu, saya sudah lama mengetahui. Seorang Bambang Tri Mulyono tembak kepala saya kalau ijazah Jokowi tidak palsu. Kenapa? Ini seorang wartawan ketangkap bukan karena ijazah palsu ya. Dia ketangkap, ditahan sekarang bukan karena ijazah palsunya, tapi ya dengan persoalan lain dicari delik-delik yang yang ngada-ngada. Saya menganggap Bambang Tri seorang pahlawan bagi saya. Dia yang berani tembak kepala saya kalau ijazah Jokowi ini tidak palsu. Akhirnya kesimpulan ini, situasi objektif sudah harus berubah. Sekarang kita, kekuatan subjektif kita, itu yang dituntut dari Uda Hilman tadi. Jadi kondisi objektif sudah ya, nggak ada lagi persoalan, harus kita maksulkan, harus kita turunkan. Lebih enak wah ini, tidak saya lengserkan enak. Jadi begitu ya rasanya. Saya sih kesimpulan saya udah begitu aja. Jadi situasi objektif sudah harus diturunkan, tapi kekuatan subjektif kita yang kadang-kadang teriak-teriak di grup PA doang itu. Mari kita sama-sama demi bangsa ya, demi panggilan yang saya anggap ini ibadah kok. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, kita memang saling menguatkan sebetulnya. Keyakinan sudah sama, frekuensinya sudah sama, Kang Dini. Ibu tadi mau bicara, silakan. Silakan. Boleh. Mau di sini, silakan. Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya salam kenal buat semua. Saya Umi Kalsum dari Unpad, dan terima kasih sama Pak Mehmet sudah memasukkan saya di sini. Di sini saya cuma kenal beberapa orang saja ya, paling ada Pak Rizal yang saya kenal, sama-sama di Muhammadiyah ya Pak ya. Kemudian ada Mas Klik ya, cuman beberapa di grupnya juga cuman ada beberapa. Nah kali ini saya mau nanya, saya berpikiran positif nih ya.
memakzulkan Jokowi atau menurunkan Jokowi, saya anggap dan jadi, ya. Terus saya berpikir kayak gini, ini produk-produk hukum dan perundangan sudah terlalu banyak kan. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya? Karena banyak sekali produk-produk yang sudah dihasilkan oleh rezim ini itu merugikan, termasuk hutang-hutang yang sudah berjibun sekarang. Nah, saya mohon penjelasan apakah dari Kang Edi atau Pak Mehmet boleh, atau Pak Rijal boleh untuk menjawab. Mungkin tadi udah ada penjelasan, saya belum sempat dengar. Kayak gimana kita nyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu siapa? Ibu Umi, ya Kalsum. Terima kasih. Ini saya kira Bapak bersabar sebentar. Saya kira kita terus dulu. Yang lain mau bicara. Nanti untuk media kita ada konferensi pers. Ya, ya. Silakan yang lain. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak yang di depan semuanya. Ini salah satu bahwa kita memang kenapa kalau kita tidak bisa memakzulkan Jokowi. Kata orang bilang, apa sih kekuatannya? Ternyata sekarang kuat gitu. Itu yang penyebabnya harus kita lihat. Yang kedua, kita harus punya network, ya. Network yang boleh dibilang kita tinggal 150, tapi 150 itu networknya gimana? Apakah berhubungan dengan buruh, berhubungan dengan mahasiswa, berhubungan dengan pesantren dan lain-lainnya? Karena tahun 98 itu hampir semua masyarakat datang ke gedung DPR dan MPR tanpa terkecuali. Nah, sekarang gaya-gaya ini sudah diperkuat karena mereka ini rezim sudah melihat kondisinya bahwa harus diperkuat di Departemen Dalam Negeri, diperkuat di A, B, C, D, sehingga gaya-gaya atau langkah-langkah yang kita lakukan itu fatal, susah. Nah, tadi saya tidak setuju kalau kita nanti istilahnya golput, ya, jangan. Karena memang kita perlu untuk tahun ke depan ini, yaitu partai yang memang benar-benar berkuasa, yang bertanggung jawab terhadap rakyat untuk keadilan dan kesejahteraan. Jadi saya harapkan di sini mungkin yang di depan ini lebih tahu lagi bagaimana caranya untuk hal-hal itu. Tadi kata Ibu Umi itu bisa kita majulkan. Kenapa kita nggak majulkan? Jadi kita harus network yang harus diperkuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Kalau oh ya, silakan. Di depan aja kan. Ya. Sebagai media satu di 100 ngomong ya. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya angkatan 74 dari ITB. Jadi udah 69 tahun umur saya. Saya juga ikut mengamati lah, walau tidak salah ikut ke Senayan waktu itu. Enggak lah, saya ada di Bandung. Tapi saya malah setuju dengan Ibu tadi bilang, kita nggak usah mikir yang lain-lain deh. Mikirin itulah MPR-nya ada enggak lah, DPR-nya bagaimana. Sudah, yang sekarang kita posisikan aja kita bahwa harus memakzulkan Pak Jokowi lewat satu-satunya jalan tinggal itu masyarakat itu aja. Yang lain sudah nggak bisa apa-apa. Lihat aja semua orang mau apa sekarang kita, mau polisi, mau tentara, mau apa, semua udah nggak bisa kita pegang gitu. Salah satunya yang kita bisa lakukan itu adalah bahwa kita itu harus, ya itulah dengan masyarakat. Jadi kita nggak usah banyak omong lagi. Teori-teori itu udah nggak lah, itu kita udah nggak jalan lagi lah teori-teori itu. Benar kita nggak punya di DPR, nggak punya di MPR itu memang iya kita tahu segala macam juga itu. Mungkin salah satu itu tadi. Saya senang tadi ada harapan dari Ibu tadi. Tadi yang Bapak ngomong kita harus begini kan. Terlalu tapi Ibu siapa nama tadi? Ibu yang cantik namanya. Ibu Kasum. Udah cantik ibunya, ngomongnya juga enak gitu. Jadi maksud saya ya gitulah gitu. Jadi kita udah tekatkan aja bulatkan aja bahwa kita
tujuan satu-satunya sebenarnya bahwa kita harus memakzulkan Jokowi sebelum 14 Februari sebenarnya kalau bisa. Lebih enak itu. Ya mungkin itu aja, saya nggak bisa bicara yang lain-lain lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, ini memang sejak petisi 100 itu bagian setelah melakukan kontemplasi sebelumnya. Jadi ini sudah gerakan, tadi sudah dibilang gerakan. Kita saling menguatkan aja terus dan memperlebar jaringan. Baik, ada yang lain nih mau ngomong? Ini Kang, silakan dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang niat sekali ya berangkat subuh dari Jakarta karena saya ingin melihat kebangkitan di Bandung yang saya kira petisi 100 pun juga lahir dari sini. Dan kita bersyukur apa yang sudah bergerak-gerak selama ini di Jakarta beberapa kali, kemarin sudah ke Jogja, sekarang di Bandung lagi, Surabaya minta juga untuk menyatakan yang seperti ini. Tetapi bahkan ada seorang aktivis perempuan kemarin yang sudah bosen dengan seperti ini. Kami minta dipimpin untuk segera menunjuk Pak Tiasno Sudarto, Pak tolong kami dipimpin. Nyebut Pak Edi juga diminta pokoknya kami dipimpin. Nah jadi memang kebaikan itu baru sempurna kalau kita melakukan pencegahan terhadap kemungkaran, bukan berbuat baik saja. Ya. Kalau kita pakai bahasa Quran tuh kuntum khairu umatin ukhrijat linnas. Kamu itu dilahirkan oleh Allah menjadi umat yang terbaik dengan dua syarat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau berani melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau kita hanya melakukan kebaikan sudah banyak, tidak lengkap dengan berani mencegah kemungkaran, ini adalah beresiko dan orang tidak suka. Nah, itu baru sempurna. Masalahnya ini bukan masalah perebutan pemimpin. Ini negeri kita, kemarin Pak Rizal menyampaikan di Jogja, imam ini sudah batal. Kalau imam batal, kita tidak tarik mundur, kita ini jadi batal semua, kita berdosa semua. Ini harus segera dilakukan untuk kebaikan. Jadi sekarang adanya rame-rame don cawe-cawe Jokowi untuk Pilpres ini ada persyaratan sangat penting sekali. Tidak akan mungkin Pilpres ini akan dibiarkan begitu saja tanpa menyelesaikan kecurangan. Nah, kecurangan ini kalau Jokowi mau menghilangkan kecurangan-kecurangan tidak apa-apa. Tetapi orang tidak percaya. Kalau orang Jawa mengatakan ada watak dan ada watuk. Kalau watak itu tidak bisa disembuhkan, kalau watuk bisa disembuhkan. Nah, ini sudah watak. Jadi memang harus segera diturunkan dan harus segera bergerak. Justru kalau bisa sebelum dilakukan Pilpres supaya terjadi perubahan kepemimpinannya. Kita tidak ingin mencampur adukan antara apakah digulingkan kemudian membuat baru, tapi kita bisa juga semua antara rakyat yang berharap penggantian presiden ataupun yang oposisi yang salah satu pemimpinnya ada Bang Rizal. Ini memang harus bercita-cita sama untuk menyelamatkan negeri. Dan kalau tidak, memang kita melihat ya kisi-kisinya bahwa kalau ini sampai dibiarkan ya kepemimpinan ini dipegang oleh Bapak Mr. Jokowi ini, maka Indonesia hancur, Indonesia bubar. Itu yang menurut kecurigaan dari para jenderal pemimpin-pemimpin kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira ini soal waktu juga. Saya kira Kang Edi, jadi bicara silakan Kang. Nanti baru ditanggapi sama Bapak semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan Haji Mursalim. Dia udah kutip ayat. Jadi saudara sekalian, saya tertarik dengan beberapa penjelasan tadi. Senior tadi siapa yang bilang ini kondisi objektifnya sudah ada, subjektifnya yang belum terbangun, ya kan? Lalu ibu tadi, mohon maaf Bu ya, ibu yang
ikut-ikutan ibu yang cantik tadi. Tapi ada istri saya di sana, nggak apa-apa ya. Jadi memang sebetulnya pertanyaannya membangun kondisi subjektifnya, ya. Tadi senior kita yang mana tadi tuh? Oh, yang belah sana. Masing-masing punya pasukan nggak, kan gitu kan? Kalau kita ini kumpul misalnya berapa orang ya? Ada 100 orang misalnya. Masing punya 10 kan 1000. Jadi yang menarik adalah bahwa ide-ide pemakzulan, walaupun saya nggak sepakat, mohon maaf, karena pemakzulan ini melalui proses DPR yang pasal 7A konstitusi kita hampir nggak mungkin dilakukan sekarang ini, kecuali Allah berkehendak lain. Tadi siapa senior yang lain saya lebih suka lengserkan atau turunkan, ya kan? Tapi nggak apa-apa, kita nggak perlu berkelahi soal itu, kan gitu kan? Nah, jadi bagaimana kita membuat kondisi subjektifnya merata? Ini paling gampang gini nih. Ini kan sebagian besar nih kita rajin demo nih. Yang di Jakarta bolak-balik patung kuda, mak-mak, nggak ada mak-mak di sini ya. ARM, Aliansi Rakyat Menggugat, sekarang punya metode baru, aksinya di mana namanya itu, di Tamrin. Jadi kreatif, mama ini kreatif memang luar biasa. Lampu merah mereka bergerak gitu, bentak turunkan Jokowi gitu. Polisi ngomel-ngomel, ntar lampu hijau balik lagi, minggir lagi gitu. Oh, top banget tuh mama, memang luar biasa. Ya. Nah, tapi kalau begitu mereka mulai bentang begitu, saya melipir tuh, nggak ngambil gambar selalu, saya cari suasana lain. Tahu nggak apa yang disampaikan dari mulut para pengemudi? Tahu nggak? Brengsek nih bikin macet jalanan, brengsek nih bikin tambah lama. Jadi mereka rakyat itu tidak sependapat dengan aksi-aksi kita. Mereka merasa terganggu dengan demo-demo, jalanan macet, tambah lama ke kantor dan sebagainya dan seterusnya. Bayangkan, kita ada demo turunkan Jokowi, tolak BBM naik segala macam, mereka ngomel. Padahal kalau misalnya Allah izinkan kita berhasil, kemudian harga BBM turun, lalu yang ngomel tadi bawa motor, bawa mobil ke pom bensin, saya beli Pertalite dong, bayar sekarang 12.000. Oh enggak, saya nggak setuju turun kok, saya tetap bayar 14.000. Kan nggak begitu. Nah inilah maksud saya gitu loh. Bagaimana membuat kondisi subjektif merata, bahwa kalau kalian menjadi lebih macet itu pengorbanan yang harus dibayar gitu loh. Bahwa kalian menjadi lambat sampai tujuan karena aksi-aksi itu, ya tolonglah, bagian dari pengorbanan yang harus diberikan. Karena kalau ini sukses, kalian menikmati juga gitu loh. Nah tugas-tugas ini ya senior tadi ya, betul banget bagaimana kita menularkan. Ini peristiwa ini saja nih, peristiwa ini nih, siapa yang tahu ada acara ini di sini? Siapa yang tahu? Masa tadi? Oh iya, selesai diskusi. Ini tadi siapa yang tahu gitu? Tapi beliau bilang ini pemain lama semua. Kang Dinding tadi, pemain lama semua. Cari dong stok baru. Supaya kalau di penjara lebih ramai. Enggak, harus bilangin Zadik, enggak gitu. Merata gitu loh. Jadi ketika seperti tadi Kang Rijal bilang dilantik Maret, Mei tumbang. Karena perasaan subjektifnya merata. Gitu loh. Nah, salah satunya dari saya mau bicara sebagai petisi 100 mau sebagai wartawan FNN mau sebagai YouTuber mohon dengan sangat para senior teman-teman yang dapat link-link seperti ini dikirimin, sebarin lagi walaupun orang muntah, brengsek nih ganggu aja. Saya berkali-kali di grup-grup WA dikeluarin orang. Jangan bicara politik. Jangan bicara ini. Kita grup paguyuban, kita grup alumni, ketawa-ketawa aja. Yang damai-damai aja. Biarin aja. Sarah sendiri kenapa lu ngundang gua gitu loh. Tapi kalau itu nggak disebarkan, nah begitu maksud saya. Jadi tugas kita memang bisa one on one, ketemu di warung kopi, di lampu merah, di mana ngobrol, ini harus tumbang, ini harus jatuh, ini harus lengser. Nggak apa-apa, supaya orang punya pemahaman yang sama. Dan forum-forum seperti ini sudah harus kita lakukan. Kalau saya baca di komentar-komentar YouTube saya, itu orang ngomel juga, capek, NATO. Not action, talk only. Ngomong dulu dari zaman dulu, mazul kan. Ya kan? Tadi siapa tadi tuh? Beliau juga bilang, 2 tahun lalu ini tumbang. Tapi kan kalau kita baca, orang ngomel doang gitu. Nah lu ngapain?
Ayo Zulkan, ayo jatuhkan, ngomel doang capek ngomong, tapi lu ngapain yang nulis komentar itu ngapain? Kan nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nah, bagaimana kita membuat orang-orang yang nulis komentar seperti itu ikut tampil juga, ikut bergerak juga? Saya kira itu PR bersama-sama kita, dan memang ya oke lah, ini istilah aja lah, tapi kemarin mengutip kemarin tuan rumah di DHN ya, Bedung Juang, Pak Letjen Soeharto. Pak Soeharto kan bilang, saya masih heran, masih berharap sama DPR aja. Itu, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Edi. Ya, ini Kang Hendra. Ya, silakan Kang Hendra. Ini pemilih Jakarta 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan dari senior-senior ya. Jadi menarik dulu ke belakang ceritanya. Soal berijazah atau ijazah palsu atau ijazah asli. Sebenarnya ketika Bambang Tri memantik, di sini ada Kang Tia, di sini ada Mas Pasca, ada lagi kawan satu Effendi Saman. Yang membawa Bambang Tri itu adalah saya. Hingga akhirnya muncul permukaan. Waktu sidang pertama saya hadir. Jadi ceritanya Jokowi undercover kedua, izinnya semua di saya sekarang. Kalau mau diterbitkan, Kang Dindin tahu waktu saya bawa ke beberapa jenderal, mau nggak menerbitkan Jokowi undercover. Tes. Di Sumbawa 30, saya bawa Bambang Tri dari Jakarta. Dia dalam pencarian. Saya simpan dia di kukusan, nggak ada yang tahu. Selama 6 bulan, saya kontrakin. Tapi 6 bulan saya capek bawa dia. Saya punya relasi dia itu karena dia jurnalis. Dia jurnalis wawasan, pernah di wawasan. Dia pernah di Jakarta Shimbun, koran Jepang. Saya belajar di sana. Lalu orang-orang bilang itu intel. Leher saya kalau dia intel. Kenapa saya tertarik dengan beliau? Karena begitu dia di penjara pertama Jokowi undercover 1, dia pulang istrinya hamil. Lalu anaknya datang berpulang di sekolah, Pak saya diperkosa polisi. Di situ saya mulai interest. Tapi saya nggak kuat bawa dia. Saya bawa ke senior saya, namanya Yusumadi Praja di Tebet, di Beci. Ain, kamu kenapa bawa PKI di sini? Tampang dia tampang PKI, dia orang Blora. Jelas gitu kan, basis Blora adalah basis PKI, dan ternyata kakak dia adalah masih PKI. Bisa dikonfrontir dengan Bambang Tri. Sejak itu saya bawa dengan Kang Pasca, dengan Effendi Saman. Apa yang terjadi di penjara yang satu? Ini cerita aja, karena nanti ada kaitan dengan sini. Dia bilang, ini ada kesalahan saya masuk penjara. Karena di dalam buku Jokowi undercover 1 itu tidak sama sekali menceritakan bahwa Jokowi anak PKI. Bahkan Jokowi anak Sulami, pendiri Gerwani. Yang salah adalah Kompas. Waktu itu Aiman. Bahwa Jokowi menulis di Bambang Tri menulis bahwa Jokowi anak Sulami. Padahal itu hanya mengutip membandingkan bahwa Sulami adalah tokoh Gerwani. Nah Aiman itu kita tuntut, nggak tanggung-tanggung, 1 triliun. Cuma saya, perjalanan berubah, dia bertemu dengan beberapa orang, termasuk ketemu Gus Nur di Malang. Siapa yang berangkatin ke Malang? Saya. Ini saya buka aja di sini, karena saya mungkin ini garisnya sama nih. Kecuali ada intel ya, silakan tangkap saya. Jokowi undercover 2 diserahin ke saya.
hanya Aindra yang bisa menerbitkan buku ini, tanpa sepengetahuan saya tidak bisa. Kata Bambang. Diteleponlah saya sama Gus Nur, belum tangkap nih. Mas Aindra, saya terbitin sekarang buku Jokowi Undercover 2. Masih ada di saya datanya semua. Oh enggak, Gus Nur. Karena kalau diterbitkan sekarang, konyol. Apa yang terjadi? Makanya Kang Tia bilang bahwa Bambang Tri di penjara bukan karena buku. Soal muhabalah bersama Gus Nur. Di sidangnya pun begitu. Dan Gus Nur tiba-tiba di perjalanan merasa dijebak sama Bambang Tri. Yang untung siapa? Para YouTuber. Kenapa saya bilang YouTuber? Mungkin Bang Edi belum ngambil waktu itu. Yang untung pertama adalah Gus Nur, yang kedua adalah Refil Harun, yang ketiga adalah Rama Sarita. Setelah beres Rama Sarita di YouTube, hanya 20 menit kalau nggak salah dia ditangkap di Hotel Sofian. Waktu itu sama pelukis teman saya, bro, gua ditangkap. Iya, cepat aja beres. Tanjung. Jadi saat ditangkap, dia datang ke Jakarta gara-gara preskon sama Egy Sujana dan kawan-kawan. Jadi putuslah harapan saya untuk meluruskan dia dengan jalan yang benar. Begitupun Bang Pasca, udah enggak, biarin aja dulu. Nah, di dalam perjalanan ini saya sempat bilang, ayo saya modalin untuk bikin diskusi soal ijazah palsu. Nggak ada satupun aktivis yang respon. Nanti pernah saya bilang kan, mau Prode, mau siapa, saya mau siapin gedungnya. Nggak ada yang mau. Ini ngomong aja karena saya 6 bulan bersama Menteri. Nah, ketika ada soal hanya Bandung nih yang berani bilang gitu, kan sebenarnya ini soal ini sindiran bener ini. Bahkan anaknya pun sekarang kan Roy Suryo membongkar, tidak ada dalam foto ijazahnya anaknya. Jadi teng manuk teng, kata orang Sunda, anak merangkul kuncungan, ya kan? Kalau nggak salah ya bahasa Sundanya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Daun tidak pernah jatuh jauh dari pohon. Ya buah atau daun apapun lah. Sama. Daun bisa angin, tapi tetap bahwa itu pohonnya sama. Ya, karena yang nanam pohon buah jarang sekarang. Oke. Jadi begitu Kang Mehmet ngirim ke saya, serius nih Kang, serius katanya. Lalu dia bilang, siapa yang mau datang? Saya datang sendiri. Nah, perjalanan selanjutnya saya ikutin sidang 1, 2, sampai ke 5. Diponisnya soalnya nggak nyambung. Apa yang terjadi ya? Sekarang masih WA saya, minta kehidupan dia, dan seorang aktivis di Jogja membantu keluarganya Bambang Tri. Nggak ada yang tahu. Itu ditugasin oleh saya. Seorang aktivis perempuan membiayai keluarganya Bambang Tri di Blora. Oke, sampai sini saya hanya ingin gambarin ketika kawan-kawan Kang Tia bersama Mat Kepal, ya oke, itu saya bilang sampaikan, ini biaya murah untuk menurunkan Jokowi. Apa itu? Ijazah palsu. Nggak ada yang bergeming. Semua nggak ada yang bergeming. Bahkan Kang Rijal sudah saya bilangin, Kang, saya punya 8 tuntutannya, tapi di luar urusan hukum. Saya sampaikan di sini soal ijazah ini berbahaya. 1, kalimat Kang Tia kan tadi jelas, tembak kepala saya. Tapi Kang Tia salah ngomong. Tembak kepala saya jika ijazah Jokowi asli. Sebenarnya kalimatnya gitu. Tembak kepala saya jika Jokowi bukan palsu ijazahnya. Kalimatnya gitu. Karena Bambang Tri ini cerdas. 1, nomor palsunya aja tahu. Nomor ijazahnya aja tahu. Siapa yang dipalsu? Hari Mulyono. Itu UGM. Saya udah investigasi. Begitu investigasi di Jogja, saya udah mau diterima sama Humas UGM, Bambang Tri ditangkap di Jakarta. Angkatan 85 sekarang nggak mau ngomong. Angkatan 85 udah nggak mau ngomong. Pertama,
takut. Kedua, ada yang sudah jadi komisaris. Ketiga, ada yang sudah aman. Dosa besar siapa? Yang sekarang menjabat setnek. Dia adalah rektor. Ya. Nah, saya cerita sedikit aja. Mungkin Mas Pak Dindin dengar. Sutioso waktu itu kepala BIN beli buku Jokowi Undercover 1. Lewat siapa? Lewat intelijen. Intelijen siapa? India. Kan gila. Harganya berapa Pak Menteri? Harganya 5 juta. Buku harga 150.000. Lalu Kang Yayat, Jenderal Yayat ngomong, saya pernah punya buku itu. Tapi sejak buku itu saya pegang, saya dipanggil atasannya. Siapa? Wiranto. Dia nggak pegang. Nah ini bikin aslinya mau nih, ada Bapak Menteri. Saya kasih PDF-nya. Kalau mau di sini, saya kasih PDF-nya 1 dan 2. Silakan mau disebarin. Tapi untuk yang 2 tidak bisa karena akan dicetak setelah Jokowi turun. Makanya tujuan di sini kalau Jokowi turun, buku ini aman. Yang menarik, saya sedikit meloncat soal Singapura. Bapak-bapak, Ibu tahu kan anak-anak Jokowi semua di Singapura kan? Nah, ada siapa di sana? Jokowi kan tukang kayu. Lalu kok anaknya di Singapura semua? Ya ada neneknya di sana. Siapa neneknya? Ketemu sama Luhut Binsar waktu itu jadi dubes. Dubes zaman siapa? Zaman Habibie. Siapa yang angkat dubes Habibie? Yang angkat Luhut Binsar jadi dubes Habibie. Siapa waktu itu? Karena ini agak rahasia sebenarnya. Nanti akan ditonton. Pasti saya akan dicari. Yang menjadikan Luhut Binsar jadi dubes seorang menteri lewat siapa? Kang Pasca tahu, nanti ngomongnya off the record itu. Gak enak soalnya. Tokoh penting di negeri ini. Nah, oke. Setelah Gus Dur jadi presiden, Luhut apa? Ditarik ke Menteri Perindak. Di situ dia udah pasang kuda-kuda di Singapura. Singapura, ibunya Jokowi adalah orang penting yang direkomendasi oleh Soeharto. Siapa dia? Dia yang menangkap Aidit. Oke, sampai sana dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Memang jadi menarik banget ini ya. Tapi saya ingin kenalkan dulu, barangkali ada yang belum tahu kenal. Di pojok sana tuh yang gundul itu Kang Tia dari Jakarta, sengaja datang. Ya, di sampingnya Kang Helman ya. Kemudian kita hari ini kedatangan 4 wartawan senior. Satu Bang Eli ini, kemudian kemarin datang ya. Kemudian kedua Kang Endra, ketiga Pak Mursalin tadi. Mana Pak Mursalin? Ini selain wartawan juga beliau aktivis ya. Kemudian satu lagi Kang Saiful. Mana Kang Saiful wakilnya ya yang datang ya. Oke. Jadi terus ini yang tamu spesial saya ini Ibu Umi Kulsum ya. Beliau tuh sama dengan Pak Andi. Ini pelukis. Tapi pelukisnya apa namanya? Agak galak nih dua-duanya nih ya. Tadi saya hanya ingin menambahkan bahwa pemimpin kita ini gimana, karakternya baik apa enggak sih? Ya, banyak bohongnya dan sebagainya ya. Dan terakhir, kalau bohong aja masih mending lah. Nah, terakhir itu dia mengatur sesuatu supaya anaknya bisa menang. Ya, artinya licik ya. Nah, kalau saya menyebutnya ini penjahat. Jahat itu lawannya dari baik. Ya, kalau tidak baik ya jahat. Jadi ini penjahat politik. Ya. Jadi tidak salah kalau kita sebut bahwa Jokowi adalah penjahat politik. Jadi wajar kalau misalnya kita ingin mengadukan ke polisi supaya dia ditangkap. Ya. Yang kedua soal KKN, itu jelas kalau
N-nya nepotisme sudah terbukti ya. Nah, nepotisme ini itu pasti terkait dengan kolusi atau konspirasi. Tidak mungkin dia jalan sendiri, pasti ada yang bantu dan sebagainya. Jadi sudah dua nih, dari KKN jadi KN-nya. Satu lagi korupsi. Nah, untuk meluluskan konspirasi ini sangat diduga terkait juga korupsi. Jadi ada tiga. Dulu Jokowi datang dari Solo nggak punya uang, miskin lah, ya dibantu sama seorang capres juga. Sekarang itu akhirnya bisa menjadi gubernur di DKI. Kemudian dia akhirnya juga ikut nyapres menjadi ini. Sekarang dia sudah menjadi kaya. Kalau kita hitung gajinya dari apa namanya, dari negara berapa sih? Kok bisa sampai sekaya begini? Anaknya aja dagang martabak begitu kaya. Nah, ini patut diduga. Ya, patut diduga. Jadi KKN itu tiga-tiganya masuk tuh. Ya, ini untuk penegasan aja supaya kita jangan ragu bahwa dia itu memang termasuk penjahat politik, ya. Nah, kita belajar dari Bang Egy Sujana. Kalau ada fakta hukum dikaitkan itu menjadi logika hukum. Nah, logika hukumnya ya karena dia bersalah ya dia harus diturunkan ya atau dihukum. Itu logikanya ya. Saya kira ini apa namanya sangat wajar ya kalau demikian. Nah, apakah kita mau dipimpin terus oleh orang yang jahat, ya, orang yang seperti itu? Pertanyaannya begitu. Nah, makanya kami dengan teman-teman ingin supaya dia segera diturunkan atau dimaksulkan, bahasa halusnya sama aja, lengserkan, turunkan, maksulkan. Ini bahasa halus. Kalau ini agak kasar sedikit ya. Nah, tapi tujuannya sama, tujuannya sama. Jadi kapan dia harus atau kapan kita ingin dia turunkan? Sesegera mungkin. Selama Jokowi ada, kita bisa jamin bahwa proses pilpres tidak akan adil dan jujur. Ya, itu pasti itu. Ya, karena dengan gerakan-gerakannya begitu. Dan siapa yang harus kita pilih presisnya? Ya, itu kita nilai sendiri masing-masing ya. Tapi bahwa dalam proses itu selama Jokowi ada pasti itu tidak akan jujur. Jadi artinya pilpres yang akan dibuat oleh pemerintah sekarang kira-kira tidak bernilai lah, gampangnya gitu. Tapi kalau Jokowi turun sekarang sebelum pilpres jalan, itu akan membantu sekali masyarakat kita. Ya, hasilnya itu akan tadi dipercaya, kemudian apa namanya, ya. Kalau pilpresnya jujur, adil, itu pemerintah itu didukung dan hasilnya memang dipercaya ya. Rakyat akan mendukung dia semua. Saya kira itu pada prinsipnya ya. Kemudian tadi apa lagi saya lupa ya tadi. Itu udah kayaknya. Terus apa lagi ya? Cukup ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mangga dilanjutkan. Baik, terima kasih. Sebelum ditutup, Ketua acara ini Pak Budi Rijanto mungkin akan menyampaikan sesuatu. Silakan Pak. Terima kasih. Sekalian kita sampai di ujung yang memang nggak akan cukup waktunya. Tapi barangkali saya sebagai koordinator penyelenggara sebenarnya yang dibantu oleh teman-teman seperjuangan, pertama-tama mengucapkan terima kasih ini bahwa acara ini dengan segala keterbatasan kita berlangsung. Dan tadi mohon maaf, tadi sudah untung Kang Didin mengingatkan, saya belum terima kasih kepada Pak Yayat Gedung yang memberikan bantuan gedung dan juga semua pihak yang telah membantu baik moral material sehingga acara ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf, memang acara ini barangkali juga sederhana. Kita sepanjang perjalanan
Jadi ada tujuan jangka pendek tadi memang class action, tapi yang dikatakan ini perjalanan kita masih panjang. Diharapkan organisasi ini sebagai organisasi yang lahir dari alumni kampus akan tetap eksis menjaga Republik ini menjadi republik yang ke depan terbatas, nanti diikuti oleh lebih mudah. Jadi kita harapkan para alumni ini selalu mengawal keberlangsungan Republik ini ke depan. Dan mudah-mudahan tidak hanya dengan kami yang alumni perguruan tinggi, kami juga bersinggungan dengan semua unsur simbol lain yang mudah-mudahan nanti ini bergulir menjadi pembesar dengan intensitas dan eskalasi yang lebih tinggi. Mudah-mudahan kita akan percepat itu di samping gerakan yang tadi resmi, tapi kita juga melakukan percepatan, penguatan dengan unsur yang lain. Barangkali itu yang saya sampaikan. Terima kasih kembali lagi dan saya kembalikan kepada pembawa acara untuk menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Demikianlah acara demi acara telah kita lalui bersama. Untuk terakhir, sebelum kita tutup, kita mohon dengan hormat Pak Hari Nugraha, Ustadz Hari untuk membacakan doa. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan langsung kita tutup, Pak Hari, langsung terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.